semuanya, senang banget bisa sharing sama Anda lagi hari ini. Yes, hari ini kita akan membahas tentang 5 strategi untuk bagaimana supaya pelanggan Anda bisa repeat order. Ya, ini strategi-strategi yang sangat-sangat penting yang bisa langsung Anda praktekkan di bisnis Anda saat ini juga. Seperti itu ya. Jadi Anda bisa nih pakai strategi ini untuk bisnis Anda. Oke ya. Nah, ini di gini dia di. Gitu. Iya. Gak. Oke, nah senang banget hari ini bisa sharing sama teman-teman semua. Hari ini tentang repeat order ya. Oke. Sudah. Terima kasih ya Pak Kami. Terus. Ya. By the way, ini apakah sudah online semua? Sudah masuk semua? Sudah ya, sepertinya ya. Mantap. Yes, akhirnya hari ini bisa sharing lagi sama Anda sebuah. Senang sekali. Ya, hari ini saya akan membahas tentang 5 strategi ya untuk repeat order. Bagaimana pelanggan Anda bisa repeat order, pembeli Anda bisa repeat order ya. Gitu. Oke. Siap. Oke. Ya, seperti biasa dari kota mana aja bisa komen di bawah ini. Dari kota mana aja. Ya, dan apakah suara saya sudah jelas atau belum? Ya. Ini penting banget terutama di live karena siapa tahu suaranya udah ngomong panjang lebar ternyata suaranya nggak masuk gitu. Ya. Oke, jika udah masuk bisa komen dan berasal dari kota mana dan apakah suara saya jelas atau tidak. Penting banget soalnya, ya. Oke. Tutup. Rambut berantakan nih. Semoga besok bisa potong rambut ya. Besok hari apa ya? Kamis. Oh, Kamis. Ya semoga ya bisa ya. Kalau ya bisa ada diberikan waktu untuk potong rambut. Nggak sih, potong rambut tuh kemauan, bro. Ya, udah masuk ini. Dari kota mana? Jakarta Selatan hadir jelas. Wih, Pak Adi Riyadi, mantap. Tangerang, yes, mantap. Ya. Mantap sekali. Ya, Malaysia hadir. Wah, mantap. Malaysia boleh. Ya, luar biasa ya. Jelas. Oke, hari ini kita akan bahas soal strategi repeat order. Lagi-lagi ini nih cuma secuplik ya dari materi yang ada di 100 senjata penjualan. Ya, ini cuma secuplik. Ya, salah satu ya video dari 100 senjata penjualan, jadi cuma kecil banget ini sebenarnya ya. Seperti itu. Nah, hari ini kita bahas soal strategi repeat order. Semoga besok bisa bahas soal 4 tipe pembeli dan lain sebagainya ya. Oke. Ya. Oke. Oh, udah jelas ya, Malaysia jelas. Elia Bekasi hadir, mantap. Sigit Pamulang coach, suara jelas, mantap ya, mantap banget. Oh ya, by the way, Anda bisa kalau mau nonton rerunnya dari video live saya ada di sini, ada di Facebook Anda nih, di Facebook Anda. Kalau Anda nontonnya pakai handphone, Anda bisa lihat di foto atau video. Ya. Biasanya kalau di handphone itu cuma ada foto. Nah, di foto itu ada videonya. Videonya itu ada live dari saya juga. Gitu. Nah,
kalaupun misalnya nggak di sini, tim saya juga lagi coba ke YouTube, ya kan, dimasukin di YouTube, kayaknya udah mulai deh hari ini ya, udah mulai beberapa udah ada masuk ke YouTube ya, jadi bisa nonton di sini atau nonton di YouTube. Nah, untuk teman-teman yang pingin sekali ada kalau punya tim reseller dan lain sebagainya, bisa diajak masuk ke grup ini untuk bisa sharing bareng-bareng ya. Oke, kita mulai ya. Suara jelas, oke, sip, mantap. Nah, ada bagaimana polanya supaya orang repeat order. Pola pertama adalah begini, pastikan apa? Produk Anda itu value-nya lebih besar daripada harga yang dibayarkan. Maka otomatis repeat order. Ya, pastikan value Anda dibandingkan produk, dibandingkan harga yang dia keluarkan, harga yang orang bayarkan, itu lebih tinggi value-nya. Itu otomatis orang repeat order. Ya, kenapa orang nggak repeat order lagi? Permasalahannya hanya satu. Kenapa? Karena biasanya harganya mahal atau harganya A, value yang didapat jelek. Nah, orang nggak repeat order. Ya, contoh fenomena kue artis. Ya, yang bertahan hanya kue-kue yang memang enak. Tapi kue yang nggak enak, yang bahkan gini, ada nih kue yang dari satu grup yang sama, artis A, artis B, artis C, dicobain kuenya rasa stroberi, sama rasanya. Sama apa? Sama-sama nggak enak. Ya, begitu. Jadi walaupun Anda pakai strategi marketing cihuy, Anda pakai artis, Anda pakai internet marketing, kalau produk Anda jelek, orang nggak repeat order. Sedangkan apa sih tujuan kita berbisnis? Apa tujuan orang berbisnis? Tujuan orang berbisnis, tujuan orang jualan adalah untuk dapat apa? Database, betul sekali. Database apa? Database repeat order. Supaya orang repeat. Supaya suatu saat kalaupun kita nggak beriklan lagi, bisnis kita tetap running. Gitu. Itu yang kita bangun. Supaya apa? Bahkan supaya repeat ordernya jalan terus. Ya. Orang udah terbiasa, udah jadi langganan. Nah, itu yang penting. Makanya di bisnis jangan hanya mikirin bagaimana nge-boost di awal. Bagaimana supaya awalnya ramai. Yes, tapi repeat ordernya jalan nggak? Kalau nggak jalan, bisnisnya akan anjlok juga. Berapa banyak sekarang kue artis tutup? Banyak. Banyak banget. Ya, yang bertahan emang yang kuenya enak. Ya. Nah, terutama Anda yang di bidang kuliner, pastiin juga gini. Satu, bersih. Itu udah pasti ya. Yang kedua, rasanya sama, sustain sama. Ya. Kenapa McD? Ya, McD itu bisa ada di mana-mana. Ya, dan orang tetap beli. McD cabang A tetap beli cabang B, beli cabang C, beli cabang D. Kenapa? Karena rasa beef burger di McD A sama di McD B sama. Ya, nggak ada Anda pernah gini, jangan ke McD A, jangan ke McD A. Kenapa? Dagingnya keasinan, pindah aja ke McD B. Nggak pernah. Tapi kue tiaw bisa kayak gitu, nasi gila bisa kayak gitu. Yang belum tersistem bisa seperti itu. Nah, pasti ini. Yang paling susah di bisnis kuliner itu adalah konsistensi. Nah, makanya kualitas kita harus dijaga, ya. Kualitas kita harus sangat-sangat dijaga. Banyak sekali di klien saya dari baca buku saya, ada seminar saya dia ikut seminar saya, ada grup seperti ini dia ikut gitu ya. Ada workshop saya harga jutaan rupiah, dia ikut juga gitu ya. Karena dia udah percaya, dia udah trust banget sama saya. Tiba-tiba saya buka bisnis apa, dia ikut juga gitu ya. Sampai terakhir ibaratnya dia inject dana ke saya. Lo kok berani? Lo kok bisa? Karena satu. Ya, setiap saya misalnya bikin kayak kelas 100 senjata penjualan, oh dia puas. Bikin lagi mentoring intensif Facebook modal nol, dia puas. Bikin lagi misalnya live Facebook mastery, dia puas lagi. Ya akhirnya dia terus running sama saya. Nah, ada orang yang kayak gitu 1000 aja cukup hidup, bener gak? Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi pastiin value yang Anda berikan dengan uang yang mereka bayarkan itu lebih tinggi value yang diberikan. Nangkap ya? Sekarang bukan banyak dari dulu ya, nilai yang paling mahal dari sebuah mobil mewah itu bukan mobilnya.
Bukan. Yang terus dinaikin terus, ya, yang terus di value yang dinaikin itu adalah komunitasnya. Kalau kamu beli Porsche, kamu bisa ikut komunitas Porsche, which is semua yang ikut para pengusaha atau eksekutif. Wah, dahsyat dong. Makanya orang berlomba-lomba beli Porsche. Untuk apa? Networking. Kalau kamu beli Aston Martin, ya, harganya memang 12 miliar, harganya memang 3 miliar, paling murah lah 3 miliar, 1 miliar juga ada. Kamu beli, yang dibeli itu bukan mobilnya, yang dibeli itu komunitasnya, dan value komunitasnya dinaikin terus. Ya, semakin banyak yang ikut semakin high profile, semakin banyak yang mau ikut. Ya, lanjut lagi, Lamborghini pun sama, gitu ya. Nggak ada, ya, yang saya tahu ya, yang punya Lamborghini yang saya kenal ya, itu nggak ada yang pakai Lamborghini tiap hari, nggak ada. Benar-benar Lamborghini itu tugasnya, ya, tugasnya itu hanya waktu ketika ya weekend, ya, atau ibaratnya ketika lagi bareng sama komunitas, ya, selebihnya jarang. Loh, kenapa? Karena emang value-nya di situ. Jadi udah bukan mobilnya lagi. Seperti itu, nangkep ya. Nah, pastiin value-nya selalu lebih tinggi daripada harga nilainya. Loh, kok orang mau beli Lamborghini? Iya, Lamborghini 3 miliar. Tapi dengan gaul di sana bisa dapat project-project 5 miliar, 7 miliar. Untung dong. Ya kan? Nah, jadi polanya seperti itu. Pastiin value Anda lebih tinggi. Kalau value Anda lebih rendah, orang nggak repeat order. Nangkap ya? Orang nggak repeat order. Ya, pastiin value Anda lebih tinggi. Sampai di sini nangkap? Ya, makanya jualan nggak sekedar jualan. Jualan itu juga nggak sekedar untung rugi. Oh, dari supplier 10.000 saya jual 15.000. Bukan kayak gitu. Jualan Anda make sure yang orang dapat itu lebih banyak dibandingkan yang dia bayar. Gitu. Makanya kenapa ini baru seminggu ya. Seminggu 100 senjata penjualan itu udah lebih dari 100 orang. Ya, pendaftarnya ya, pendaftar baru ya yang belajar. Kenapa? Ya karena begitu. Udah jelas, dia bayar 97.000 dapatnya 100 video. Nangkap ya sampai di sini ya. Oke. Lalu misalnya lagi Starbucks, contoh kenapa mahal? Ya value-nya juga lebih tinggi dan Starbucks stabil. Seperti itu. Jadi pastiin value-nya tidak mengecewakan. Itu yang pertama ya. Manfaat yang didapatkan dari produk tersebut tidak mengecewakan. Ibaratnya siapa ya dulu guru pernah ngomong begini, bahwa jualan yang sustain adalah jualan yang kita bisa menghandle ekspektasi pelanggan. Ya, gitu. Kita bisa menghandle ekspektasi pelanggan. Gitu. Contoh, Lion Air, ya. Oh, tadi kan contohnya yang high, sekarang yang low, Lion Air. Lion Air harganya murah. Ya, harganya sangat murah. Pesawatnya telat. Masih ada nggak yang ngomel-ngomel? Enggak, udah biasa aja. Karena emang udah jelas, udah biasa kok Lion Air telat. Kalau berharap Lion Air nggak telat, kalau di Lion Air nih, misalnya Anda naik pesawat Lion Air, ada yang ngamuk-ngamuk, kok telat sih 5 menit? Dia yang disorakin. Kenapa? Bu, udah Bu, beli aja Garuda. Kalau punya duit mah beli naik Garuda. Ngapain naik Lion Air? Begitu. Kenapa? Karena kan yang penting adalah seperti seperti tagline-nya. Bagaimana everyone can fly, bagaimana semua orang bisa terbang, itu aja gunanya. Nggak ada yang lain ya kan. Ya udah, selama semua orang bisa terbang, terserah itu telat atau enggak, terserah di dalam padat-padatan atau enggak, terserah AC-nya dinyalain atau enggak, yang penting udah bisa terbang nyampe, udah itu aja. Kan gitu. Ya udah, ekspektasinya segitu aja. Ya kan, lagi orang Indonesia ya, luar biasa spiritualitasnya. Jadi ya, kalaupun mati itu mah emang udah kehendak yang di atas kan begitu. Ya udah, naik aja Lion Air. Nah, jadi selama ekspektasi atau selama value-nya nyampe, itu nggak akan jadi masalah. Nangkap ya? Itu bisa bikin orang repeat order. Nah, gimana kalau nggak repeat order? Karena value-nya yang dibayarkan besar, tapi yang didapatkan lebih sedikit. Wah, itu orang ngamuk. Ngamuk Pak? Wah, bisa ngamuk. Ya, dan balik-balik lagi ini kan masalah persepsi ya kan. Nah, kita yang harus bisa mengelola ekspektasi pelanggan dengan sangat baik. Oke, itu yang pertama dulu sebelum strategi yang lain. Supaya apa? Supaya emang niatannya kita itu ngasih yang terbaik ya sama pelanggan.
Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bisa pakai cara voucher, closing voucher. Caranya gimana? Setelah dia close sama kita, setelah kita jualan satu produk sama kita, Anda kasih voucher tambahan untuk pembelanjaan berikutnya. Nangkap nggak? Anda kasih voucher tambahan, Bu, Pak, nih untuk pembelanjaan berikutnya dapat diskon sekian. Kalau Anda toko online, Anda kirimin sekalian, bikin aja brosur, ya. Nah, terkait dengan voucher. Tapi voucher itu pun ada syarat dan ketentuannya. Ini ada hal penting terkait dengan voucher. Jangan cuma kasih voucher doang. Nah, terus gimana? Voucher ada 3 hal terkait voucher yang penting. Yang pertama, voucher itu bagusnya rupiah atau persentase. Kan ada tuh voucher 50.000, 100.000, 200.000. Bagusnya vouchernya itu bentuknya rupiah atau persentase, 10%, 20%, 30%. Yang mana? Ya, yang mana ayo? Yes, bagusan yang tergantung yang mana dulu. Ya, kalau diuangkan, dirupiahkan, harganya di atas 50.000, ya, misalnya produk Anda 300.000. Anda mau kasih voucher produk Anda 250.000. Anda mau kasih voucher 50.000 atau berapa tuh? 20%. Maka pilihlah 50.000. Ya, kalau sama dengan dan di atas 50.000 pilihlah rupiah. Kalau misalnya produk Anda 30.000 dan Anda mau ngasih 25.000 dan Anda mau ngasih vouchernya itu mau kasih potongan harga 5.000. Nah, daripada Anda bilang voucher 5.000, Anda bilangnya voucher 20%. Sama aja kan? Sama aja tapi beda psikologinya. Gedean mana? Dapat voucher 5.000 atau voucher 20%? Nah, ya tergantung. Jadi kalau sama dengan dan di atas 50.000 lebih bagus bentuk vouchernya rupiah. Oke. Yang kedua adalah pastikan voucher Anda ada batas waktunya. Nah, ini penting, ada batas waktu. Loh, kenapa harus ada batas waktu? Supaya sebelum batas waktu tim kita bisa follow up. Lengkap ya? Ya. Jadi so far jadi misalnya daripada 50.000 ya, bisa kita sampai di daripada kalau misalnya potongannya 50.000 lebih baik rupiah daripada persentase. Daripada voucher 20% sama voucher 50.000, enakan mana? Nah, nangkap ya. Dan ada batas waktu, itu penting sekali batas waktu. Dan yang ketiga ada kontak usaha kita. Kenapa? Karena satu. Ya. Kenapa? Karena satu. Karena kontak kita itu karena ada masih banyak orang dikasih voucher pun dia nggak ngerti itu voucher apa. Tujuannya supaya dia bisa nanya nangkep ya. Oke, itu voucher. Banyak restoran-restoran tertentu pakai pola seperti itu. Spa, ya spa baby spa, itu pakai pola seperti itu. Program-program yang repeat ordernya bisa rutin biasanya pakai pola seperti itu. Nangkep ya? Pati hadir, Manado hadir, Jogja coach, Cikampek hadir, rupiah. Om, so far mantap, pilihan diksinya hati-hati diperhatiin Om. Tadi mengenai hal sederhana yaitu Lion Air. Semangat ya Om. Oh siap, thank you. Yes, mantap. Ya, nangkep ya. Jadi penting sekali untuk teman-teman tahu ya strategi repeat order. Karena gini, kalau tidak diusahakan, hanya nunggu aja, kontrolnya nggak ada di kita jadinya. Ya, jadi pastiin kita punya kontrol untuk mengetes atau mengusahakan terjadinya repeat order. Yang pertama apa tadi? Pastikan value-nya lebih besar dibandingkan value-nya lebih besar dibandingkan harga yang dikeluarkan. Yang kedua apa? Pastikan teman-teman bisa pakai juga voucher. Nangkap? Sampai di sini nangkap? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa langsung komen. Ya, langsung bisa komen. Dahsyat. Seru. Ya, seru.
Lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Yang ketiga. Nah, yang ketiga ini penting tapi asal Anda sudah tahu berapa rata-rata repeat order pelanggan Anda. Misalnya dalam per tahun. Rata-ratanya 3. Misalnya rata-rata 3. Kita mau naikin ke 4. Gimana caranya? Caranya adalah Anda bikin misalnya kayak potong rambut. Potong rambut 4 kali, cukur gratis 1 kali. Nangkap ya? Cukur 4 kali gratis 1 kali. Nangkap gak sampai di sini? Tapi pastiin tahu dulu rata-rata rata-rata repeat order di Anda berapa. Ada orang yang main kayak begini cuma ngeliat gini, oh potong rambut sebelah, potong rambut 10 kali gratis 1 kali. Kita bikin deh lebih cepat. Potong rambut 9 kali gratis 1 kali. Loh, ternyata rata-rata orang repeat order di tempatnya cuma 2 kali. Akhirnya apa? Nggak ada atau sedikit sekali yang akhirnya naik ke 9 kali. Akhirnya apa? Produk itu akhirnya apa? Strategi promosi itu anjlok, jelek, nggak menghasilkan apa-apa. Ya, jadi dicari dulu rata-ratanya berapa. Kalau di rata-ratanya 3, naikin 1 aja 4. Ya, kenapa? Supaya kalau emang rata-rata orang motongnya 3, pas dia ke 4, ya, pas dia selesai motong ke 3, dia sebenarnya udah nggak mau potong ke 4, tapi dia mikir karena dapat bonus akhirnya dia potong. Nangkap ya? Jadi pola-polanya seperti itu. Nah, pastiin teman-teman tahu rata-rata orang di tempat Anda ini biasanya membelanjakan uang Anda berapa kali repeat ordernya. Gitu. Supaya memudahkan Anda bikin yang program itu. Program itu hanya berhasil ketika Anda menambah 1 dari rata-rata pembelian sebelumnya. Nangkep? Ya. Sampai di sini nangkep? Lanjut lagi. Udah keberapa nih? Tadi udah berapa ya? Udah lanjut aja selama masih ada waktunya kita hajar terus. Kalau ada yang mau nanya boleh komen ya. Lanjut lagi reminder. Reminder ini penting. Ya, sayangnya yang banyak pakai gunain reminder ini adalah hutang atau tagihan. Sebenarnya nggak perlu tagihan atau hutang, kita juga bisa remind pelanggan kita terkait dengan repeat order. Ya, contoh misalnya toko susu bayi. Toko susu bayi pembelian terakhir orang ini dia beli satu kaleng. Kita udah hitung 1 kaleng itu habis dalam waktu 1 bulan. Bulan berikutnya kalau misalnya ibunya ditelepon, halo, kita minta database ya. Ibunya ditelepon, halo, yes, kamu halo bu, ya gimana bu bayinya? Waduh lagi lucu-lucunya. Semua bayi pasti ngomongnya begitu ya kan. Semua ibu-ibu yang punya bayi pasti ngomongnya gitu. Iya lagi lucu-lucunya nih anaknya nih gitu. Nah abis itu ditanya, bu gimana bu? Susunya sudah habis. Oh masih ada tinggal dikit nih. Ini untung aja baru aja mau ke toko. Iya bu kebetulan karena ini kita di bulan Oktober ada program spesial untuk ibu yang ingin melakukan pembelian ulang, ibu bisa diskon 5% bu. Gitu. Gimana? Ibu mau ambil di sini susunya atau diantar? Wah dahsyat, ya kan? Atau ibu mau bayar cash atau via OVO atau GoPay? Ya, apapun pilihannya ujungnya closing. Bulan depan begitu lagi. Bulan depan begitu lagi. Anggap bahkan kalau mau supaya lebih besar bulan depan gini, Bu, apa nggak capek ya bolak-balik mulut tiap bulan ke sini. Ini Bu, kebetulan kita ada lagi paket apa? Paket beli 3 kaleng gratis 1 dus yang karton, yang kecil. Gitu. Iya, jadi ibu ibaratnya ke sini nggak usah sering-sering, 3 bulan sekali aja, langsung. Penjualannya jadi lebih gede kan? Kita dapat duit lebih banyak di awal kan? Nah, itu penting. Nah, reminder makanya itu penting sekali. Ya, sampai hari ini saya belum ketemu potong rambut yang bagus pun gitu ya, yang bayarnya 100-an ribu ngerimain gitu. Halo Pak Yeskel, rambutnya udah jelek nih gitu ya. Yuk potong. Enggak. Belum ada sampai hari ini. Padahal itu pasti nggak orang repeat order, pasti. Namanya potong rambut selama hidup ya pasti dong. Nah,
kadang-kadang orang suka lupa atau mengabaikannya. Nah, masalahnya begini, kalau diabaikannya panjang, misalnya orang harusnya potong rambut 30 hari sekali, 1 bulan sekali. Dia mengabaikan 5 hari, itu menunda repeat order berikutnya. Ya kan? Menunda repeat order berikutnya 5 hari. Iya kalau dia nggak nunda lagi. Kalau dia nunda lagi, berarti 30 hari udah ketunda jadi 5 hari, jadi 35 hari, ketunda lagi 5 hari, jadinya di berikutnya udah 40, udah mundur lebih 10 hari. Nangkep gak? Nah itu. Ya. Jadi pastikan ya, Anda juga bisa lakukan namanya reminder gitu. Tapi jangan seperti debt collector. Ayo Bu, beli sekarang juga Bu. Ya nggak gitu dong. Biasa aja. Tanya kabar dulu. Ya gimana dia kabarnya, gimana dia kehidupannya sampai hari ini, atau misalnya perkembangan anaknya, perkembangan usahanya. Ya Anda nanya itu dulu. Baru ibaratnya Anda tawarin repeat order. Nangkep sampai di sini? Itu udah berapa tuh? Tadi value produk harus lebih gede, voucher, closing voucher, 10 kali cukur rambut gratis 1 kali gitu ya. Lalu yang keempat reminder. Udah keempat nih. Iya kan. Sampai di sini apa yang saya sampaikan bermanfaat? Silakan komen jika bermanfaat biar saya tambah semangat nih. Dahsyat. Ya, mantap. Ya. Dahsyat. Ya, silakan komen ya. Oke. Kalau ada pertanyaan boleh loh, boleh banget. Luar biasa. Oke. Mantap. Salah. Mantap. Mantap. Ya, ini secuplik dari 100 senjata penjualan yang saya bagikan. Rambutnya udah tebel ya, rambut saya tebel soalnya. Oke, berkah ilmunya coach, amin ya. Makanya mohon dipraktekkan gitu ya, supaya lebih banyak lagi ya manfaatnya. Seperti itu. Keren. Telat gak apa-apa, nanti kan ada siaran ulangnya. Tenang saja. Kayak sangat bermanfaat berkah ilmunya. Nah, yang terakhir nih jurus yang ditanya banyak orang ke saya. Jurus apa nih? Jurus yang menghasilkan income luar biasa dari teman-teman ya, yaitu jurus CECEP. Jurus CECEP itu apa? Ada 5. Siapa yang dulu waktu di SCTV nonton CECEP? Yang nonton CECEP komen, ayo saya gitu yang nonton ya. Saya termasuk yang nonton. Ya. Anda yang nonton CECEP waktu waktu Anda masih nonton, Anda yang pernah nonton CECEP di TV, di SCTV, ya saya bilang selamat. Berarti Anda sudah tua. Ya, Anda bukan muda lagi, Anda sudah tua. Ya, CECEP itu zaman bahala. Ya, generasi lahir tahun 2000-an mana tahu CECEP itu siapa. Taunya sekarang Anjasmara ya kan. Nah, CECEP yang saya maksud bukan Anjasmara. CECEP-nya yang 5 CECEP. C pertama adalah apa? C yang pertama adalah communicating. Ya, communicating. Jadi kita berkomunikasi dengan pelanggan dengan tidak membicarakan, ya, dengan tidak membicarakan tentang tentang penjualan sedikit pun. Ya, dengan tidak membicarakan tentang penjualan sedikit pun. Ya, jadi ngobrol biasa ya, apa kabar? Ya, dahsyat, luar biasa gitu ya. Satu kali saya di Surabaya,
Ada seorang anak muda datangin saya. Waktu itu saya sharing ya seminar di sana, dihadiri waduh ratusan orang waktu itu sampai pintu eh, apa pintu tempat seminarnya nggak bisa ditutup ya, sangat ramai sekali luar biasa. Dan di akhir saya menawarkan workshop seharga 5 juta rupiah. Nah, sekarang Anda nggak perlu ikut workshop yang 5 juta itu karena semua materi yang di situ itu dulu workshop rocket marketing, materinya sekarang udah ada di 100 senjata penjualan di harga 97.000. Anak muda masih kuliah dia datangin ke saya, Pak Yeskel thank you banget luar biasa seminarnya, saya pengen ikut workshopnya tapi saya nggak punya duit sama sekali. Ya, saya nggak punya duit sebanyak itu 5 juta rupiah gitu. Tapi saya bersyukur dia nggak ngemis-ngemis, boleh nggak Pak, saya masih, waduh saya paling males banget orang ngemis kayak begitu ya, mohon-mohon gitu, nggak, saya nggak itu. Tapi dia pintar, dia bilang gini, boleh nggak, ada nggak satu aja strategi yang bisa saya pakai sekarang, langsung hari ini saya praktekkan atau besok saya praktekkan yang bisa meningkatkan omset bisnis saya. Oke. Lalu saya tanya sama dia, kamu jualan apa? Jersey bola. Oke, kurang lebih ada berapa orang yang udah beli jersey bola kamu? Sekitar 200-an. Bagus, saya bilang. Nah, dari 200-an ini kamu simpen nomor handphonenya semua? Ya, simpen Pak. Oke, good. Nah, sekarang ini besok kamu telepon mereka, sebutin 4 hal, 4 langkah. Yang pertama, selamat pagi atau siang atau sore atau malam. Misalnya pagi ya. Selamat pagi Pak. Coba ulangi, selamat pagi. Yang kedua, tanya apa kabar? Yang kedua apa? Apa kabar? Ya, kalau dia bilang oh baik, ini dari siapa ya? Anda yang ketiga, saya ini dari saya ini yang saya misalnya saya Budi, penjual baju bola gitu, penjual jersey bola ini atau apa gitu ya. Waktu itu saya lupa nama toko dia apa. Nah, lalu tanya lagi, apa kabar Pak? Oh baik-baik saja, misalnya kabarnya oh baik-baik saja gitu ya. Oh senang bagus nih, aman-aman gitu ya. Orang kalau ditanya gitu kan selalu jawabnya seperti itu ya. Oh kabarnya gimana? Baik. Nah kalau udah seperti itu bilang lagi, syukurlah. Yang keempat, syukurlah. Ya senang mendengarnya. Sukses terus untuk Anda, tutup. Udah gitu aja caranya. Ya jadi yang pertama apa? Selamat pagi. Yang kedua apa kabar? Yang ketiga perkenalan diri. Yang keempat syukurlah. Senang mendengarnya, sukses terus, tutup. Oke. Ya udah. Dan lugunya orang biasanya saya suruh kayak gitu, orang banyak saya suruh yang aneh-aneh gitu, nggak praktek. Nah ini anak praktek, besoknya dia praktekin. Selamat pagi Pak, apa kabar? Oh ini siapa ya? Oh ini. Gimana Pak kabarnya? Oh baik gini. Wah syukurlah mendengarnya, sukses terus Pak, tutup. Ganti lagi orang lain. Sampai ada satu orang, selamat pagi Pak, apa kabar? Oh ya syukurlah mendengarnya. Ada apa? Nggak ada apa-apa Pak. Ada apa? Nggak ada apa-apa Pak. Ada apa? Nggak ada apa-apa Pak. Cuma nanya kabar aja Pak. Ya udah deh, kamu yang jualan jersey bola kan? Iya. Ada nggak baju bola ini? Wah, untung luar biasanya dia nggak ngomong gini. Aduh Pak, sorry Pak, kata Pak Yeskel setelah nanya kabar, syukurlah. Ya silakan ditutup gitu ya. Enggak. Untung dia langsung oh ya ada Pak. Wah langsung closing. Nangkap ya? Jadi mengkomunikasikan sesuatu ke pelanggan tanpa jualan sama sekali atau ngomongin produk. C yang pertama itu ya. Yang kedua educating, edukasi. Ya, mengedukasi pelanggan. Edukasi. Bagiin tips-tips, bagiin cara menggunakan, cara pakai, ya, kasih fakta-fakta terbaru. Nggak harus langsung jualan, jadi edukasi aja. Gitu ya. Yang ketiga congratulating, cecep kan ya, CEC. Yang ketiga congratulating. Congratulating itu ngapain? Congratulating itu kita mengucapkan selamat atas live eventnya dia, misalnya ulang tahun. Loh Pak, saya tahu ulang tahun pelanggan saya dari mana? Makanya kalau setiap pelanggan jadi friendin di FB, jadi dapat notifikasinya kalau dia ulang tahun. Nangkap? Ya. Tapi kalau misalnya mengucapkan selamat ulang tahunnya jangan di FB, karena semua orang ngucapin di FB, sama-sama dapat notifikasi kan. Terus ngucapinnya di mana Pak? Ngucapinnya di WA. Nanti dia tanya, kok tahu sih ulang tahun saya? Ada deh. Ya, CEC congratulating, E-nya lagi evaluating, minta masukan, ya. Biasanya saya kalau saking udah banyak suruh isi ada kuesioner online yang saya siapin, mereka ngasih masukan. Ya, baru P yang terakhir, promoting. Jadi CECEP, congratulating, educating,
communicating, educating, congratulating, evaluating, promoting. Nangkep sampai di sini? Ya, mantap nih ya. Bermanfaat coach, telat sangat bermanfaat, berkah ilmunya coach, thank you. Om, sebagai telemarketing bagaimana cara memulai penjualan tanpa menawarkan produk terlebih dahulu? Nah, bagaimana step-stepnya? Nah, telemarketing ini gimana ya? Agak susah untuk membangun long term karena kan dia juga dikejar target untuk langsung jualan saat itu juga. Gitu ya kan. Jadi satu-satunya cara sih kalau saya yang pertama adalah selamat pagi Pak, ya pasti sebutin nama. Selamat pagi Pak Yeskiel, apa kabar? Nah saya nanya kabar dulu. Oh baik, pasti orang nanya baik dong. Nah banyak telemarketing gak nanya kabar dulu. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya dari ini, saya ingin bisa minta waktunya sebentar, langsung gitu. Memang karena diburu waktu. Jadi selamat pagi Pak, apa kabar? Oh ya, perkenalkan saya ini dari ini ingin. Nah tantangan di telemarketing adalah seperti ini. Jangan pernah ngomongnya tuh lugas. Jadi gini, saya ingin menawarkan tentang produk keuangan. Udah ketahuan. Gitu. Tapi dipancing nanya. Sebelumnya Bapak sudah pernah mengetahui tentang ini? Orang nggak mikir. Sebelumnya Bapak sudah mengetahui tentang infialing? Apa ya? Nah, oke Pak. Oh belum ya? Oh belum. Bapak belum tahu ya? Oke. Nah jadi begini Pak, infialing ini akhirnya masuk. Jadi ditanya dulu sehingga orang mikir nyari di memorinya. Itu adalah salah satu cara untuk stopping power supaya dia nggak nutup. Gitu. Tapi banyak orang langsung, oh ya saya ini Pak, saya dari ini ingin menyampaikan tentang. Nah jangan gitu. Jangan ingin menyampaikan tentang produk infialing. Nah. Orang, apaan tuh produk? Orang langsung, oh asuransi nggak jadi deh. Nah bisa gitu. Tapi Bapak sebelumnya sudah tahu infialing? Nggak usah ngomong asuransi, nggak usah. Dia mikir, belum. Oke, berarti saya coba jelaskan ya Pak. Infialing adalah, jadi membuat ditutupnya lebih panjang. Ya, waktu interaksinya lebih panjang. Cara menarik pengunjung di CFD bagaimana coach? Saya waktu launching buku Rocket Marketing itu di CFD Jakarta. Ya, launchnya di situ. Cara menarik pengunjung adalah kalau saya adalah tarik masanya pakai apa? Pakai sesuatu yang dibutuhkan di CFD. Orang CFD butuh apa sih? Butuh minum, butuh apa lagi? Ya, butuh senam. Ya, waktu itu saya sih pakai panggung, ya kasih senam gratis, orang datang langsung launching produk, launching buku, gitu ya. Atau apa? Sederhananya cari sesuatu yang menarik, pakai seragam yang aneh yang menarik, gitu ya. Sesuatu yang beda dibanding yang lain. Nah itu bisa menarik orang, ya. Kalau paling gampang dan kita punya budget, bayar orang-orang yang suka ngecat tubuh tuh, suruh dia yang jualin, jadi menarik. Ya, saya, hahaha, ini pasti gara-gara yang cecep ya. Si paham cecep, mantap ya, nangkap ya. Oke, sampai di sini live kita hari ini dahsyat banget ya. Jadi ada 5. Yang pertama adalah pastikan value produk Anda lebih tinggi daripada nilai yang dipasarkan, gitu. Yang kedua adalah apa lagi? Ya, Anda bisa kasih voucher berikutnya untuk pembelanjaan berikutnya. Yang ketiga, pakai pola 10 kali gratis sekali, 4 kali gratis sekali, 3 kali gratis sekali. Tapi ketahui dulu rata-rata orang belanja di tempat Anda berapa banyak. Ya, 3 kali berarti bikin 4 kali gratis sekali. Kalau 2 kali bikin 3 kali gratis sekali. Jangan cuma ikut-ikutan. Oke ya bagus nih 5 kali gratis sekali. Ternyata orang tuh nggak pernah repeat order. Ya kelima aja jauh dong. Ya kan? Seperti itu. Lalu juga reminder, ingetin. Kayaknya stok produknya udah mau habis. Kita bisa repeat order, ingetin, telepon, WA untuk mengingatkan. Ya. Lalu yang kelima cecep. Cecep itu apa? Communicating, educating, congratulating, evaluating, promoting. Ya. Nanggap ya. Ini cuma sekelumit kecil dari ilmu yang ada di 100 senjata penjualan. Sekiranya Anda rasa bahwa ilmu-ilmu ini bermanfaat, Anda bisa invite sebanyak mungkin teman Anda ke sini supaya kita belajar bareng, ya. Karena saya ketemu banyak leader-leader, mungkin network marketing atau yang punya reseller banyak.
kadang-kadang ngejawabin pertanyaan timnya dia bingung sendiri. Nah, invite aja ke sini, suruh nonton live saya, kalau ada pertanyaan bisa nanya langsung gitu ya. Jadi banyak nih yang dari video saya diajarin lagi ke orang lain, pas ada yang nanya dia bingung, aduh gimana ya gitu. Nah, ajak aja ke sini ya, toh juga grupnya kan gratis. Yang kedua adalah kalau Anda mau belajar lebih dalam lagi soal hal ini, Anda bisa di 100 senjata penjualan, harganya cuma Rp97.000 saja. Ya, sangat-sangat murah sekali. Dan selain dapat ilmu, ada 100 video strategi penjualan, Anda juga dapat akses ke grup eksklusifnya. Itu ada lebih dari 1.000 orang ya, para pengusaha, reseller, dropshipper semuanya. Mereka boleh promosi, saling promosi di situ. Ya, bisa saling promosi di situ. Oke, sip, sekian dari saya, sukses terus untuk Anda. Sampai ketemu di lain kesempatan di live berikutnya. Bye bye.